kita akan belajar mengenai pengolahan data. Siapa nih di sini yang sudah paham atau sudah tahu tentang pengolahan data? Atau udah pada familiar belum dengan pengolahan data? Pasti udah kan? Nah, pengolahan data ini erat kaitannya dengan apa coba? Kalau di matematika? Dengan statistika, iya betul. Nah, terus apa sih Kak statistika itu? Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari mulai dari pengumpulan dan pengolahan data untuk disusun, disajikan, kemudian dianalisa, dan disimpulkan secara teliti dan benar. Kita akan belajar mengenai statistika data tunggal. Ada apa aja sih? Apa aja sih yang kita pelajari di statistika data tunggal itu? Nah, di situ kita akan mempelajari rata-rata, median, modus, kuartil, dan lain-lain. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar mengenai rata-rata. Apa sih rata-rata itu? Nah, untuk mengetahui apa itu rata-rata, misalnya nih, di sebuah kelas itu terdiri dari beberapa siswa dan guru. Nah, guru tersebut akan mengadakan sebuah acara di kelas tersebut. Nah, guru tersebut menyuruh siswa-siswanya untuk mengambil snack di rumahnya masing-masing. Nah, guru tersebut tidak menentukan snacknya harus membawa berapa. Nah, lalu keesokan harinya para siswanya datang dengan membawa snacknya masing-masing. Ternyata siswanya itu membawa snacknya itu bermacam-macam, tidak sama. Misalnya nih di kelas itu ada yang namanya Uis, misalnya Uis bawa 4 snack misalnya. Terus Ai bawanya 2 snack, Siti bawa 5 snack misal. Terus Neneng bawa 2 snack, terus Fatim bawa 3 snack misalnya. Terus yang laki-lakinya misalnya Asep bawa 4 snack, Ujang bawa 3 snack, Nanang bawa 2 snack misalnya, Ucup bawa 2 snack juga, Agus bawa 3 snack misalnya. Nah, tapi guru tersebut niatnya itu guru tersebut tadinya ingin menyamaratakan snacknya. Berhubung anak-anaknya itu bawa snacknya bermacam-macam, nggak sama. Nah, bagaimana cara menyamakannya supaya satu kelas tersebut kebagian snacknya rata gitu, semuanya sama. Nah, caranya itu adalah yang pertama, guru tersebut mengumpulkan snack dari siswa-siswanya tersebut. Nah, snacknya yang 2 dikumpulin, yang 4 dikumpulin, yang 3 dikumpulin, semuanya disatuin sama gurunya. Terus gurunya menghitung ada berapa siswanya. Siswanya ada berapa coba tadi yang disebutin? Siswanya ada 10. Nah, terus udah gitu gimana? Udah gitu si snack itu dijumlahkan. Yang membawa 2 snack ternyata ada berapa orang? Ada 4 orang. Yang membawa 3 snack ada 3 orang. Yang membawa 4 snack ada 2 orang. Dan yang membawa 5 snack ada 1 orang. Nah, setelah itu semuanya dijumlahkan. Nah, ternyata jumlah itu ada 30. Tadi kan gurunya udah ngitung nih siswanya ada berapa. Tadi ada berapa siswanya? Ada 10. Nah, jadi jumlah snack yang tadi sudah kita hitung dibagikan dengan jumlah siswanya. Nah, jumlah snacknya kan ada 30. Jumlah siswanya tadi ada berapa? Ada 10. Nah, terus yang jumlah snack yang 30 itu dibagi kepada jumlah siswa yang 10. Berapa tuh? 30 dibagi 10 berapa? Nah, jadi jumlahnya 3 ya. Jadi, dari permasalahan tadi yang telah kita bahas, setiap anak itu berarti mendapatkan berapa buah snack? Mendapatkan 3 buah snack, iya. Nah, jadi apa nih yang bisa kita simpulkan dari permasalahan yang telah kita bahas tadi? Jadi kita bisa tahu bagaimana cara mencari rata-rata, yaitu dengan membagikan jumlah data dan banyak data. Nah, kalau di matematika itu dirumuskan dengan X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi sigma FI, atau sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 ditambah jumlah X-nya lagi, jumlah datanya lagi. Lalu dibagi dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 dan ditambah F lagi sejumlah data, sebanyak datanya tersebut. Nah, sekarang kita akan menuju ke contoh soal yang lebih luas lagi. Contoh soalnya, misalnya nih, di dalam sebuah kelas 12 ya, misalnya di sebuah kelas 12 ada sebuah nilai seperti ini. Nah, nilainya masih acak-acakan kan? Untuk mempermudah kita mengerjakan dan untuk mempermudah sebuah pengerjaan, kita ubah menjadi sebuah tabel seperti ini.
Nah, di tabel itu kan kita bisa lihat nih, di tabel ini nilainya itu terdiri dari 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Frekuensinya 5 ada 8, yang nilainya 5 ada 8 orang, yang 6 ada 12, yang 7 ada 15, yang 8 ada 10, yang 9 ada 3, dan yang 10 ada 2. Nah, caranya yaitu kita kali-kalikan dulu. Kita kalikan nilai dengan frekuensinya, yaitu 5 dikali 8 berapa? 40. 6 dikali 12 72. 7 dikali 15 105. 8 dikali 10 80. 9 dikali 3 27. 10 dikali 2 20. Nah, yang hasil frekuensi itu, hasil pengalian antara nilai dan frekuensi itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan nih, ada 40 sampai 20, kita jumlahkan semuanya, hasilnya ada 344. Nah, jangan lupa juga frekuensinya kita jumlahkan juga. Frekuensinya ada berapa? 8 sampai 2 tuh. 8 tambah 12 tambah 15 tambah 10 tambah 3 tambah 2, hasilnya ada berapa? 50. Nah, kan tadi kita tahu tuh bagaimana cara mencari rata-rata. Dalam rumus matematika, rata-rata itu dicari dengan X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, sekarang kita tadi udah kali ini udah ditambahin antara pengalian f dan x, yaitu yang fx dikaliin kan kita udah jumlahin. Hasilnya berapa? 344. Nah, yang 344 ini dibagi dengan jumlah datanya, yaitu berapa tadi? 50, betul. Nah, jadi 344 dibagi 50 sama dengan 6,88. Jadi, rata-rata nilai matematikanya adalah 6,88. Nah, yang kedua, kita belajar mengenai median. Apa sih median itu? Median itu adalah nilai tengah. Rumusnya bagaimana? Rumusnya ada dua. Yang pertama, median untuk data ganjil. Yang kedua, median untuk data genap. Median untuk data ganjil rumusnya seperti ini. Dan median untuk data genap rumusnya seperti ini. Kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, contoh soalnya kita akan menggunakan tabel yang sebelumnya. Tabel yang tadi kita untuk mencari rata-rata. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, dalam tabel untuk mencari median, tabelnya tuh satu kolom ditambahin, yaitu kolom untuk frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana sih Kak untuk mencari frekuensi kumulatif? Nah, untuk mencari frekuensi kumulatif, caranya adalah, nah, frekuensi yang pertama kan 8. Jadi frekuensi kumulatif yang pertama juga 8. Nah, lalu yang kedua nih, yang 20 ini dari mana? Yang 20 ini adalah dari 8 ditambah 12. Hasilnya 20. Nah, terus yang 35 dari mana? 35 dari 20 ditambah 15. Hasilnya 35. 45 sama dari 35 ditambah 10. Hasilnya 45. Dan seterusnya sama. Yaitu 45 ditambah 3, 48. 48 tambah 2, 50. Nah, seperti itu. Sekarang kita lihat frekuensinya ini genap atau ganjil. Frekuensinya kan genap, berarti kita memakai rumus yang median untuk data yang genap, yaitu rumus yang ini. Selanjutnya, kita masukin data-data tersebut ke dalam rumus yang sudah tadi kita tahu, yaitu rumus median untuk data genap. Nah, rumusnya kan ME sama dengan atau median sama dengan setengah dalam kurung XN dibagi 2 ditambah XN dibagi 2 ditambah 1. Itu rumusnya. Lalu kita masukin nih setengah, ME sama dengan setengahnya tetap dalam kurung, N-nya kita ganti dengan 50. Karena kan frekuensinya 50, N itu melambangkan untuk frekuensi. 50 dibagi 2 ditambah X 50 dibagi 2 ditambah X 50 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan setengah dikali dalam kurung X25 ditambah X26. Nah, sekarang kita cari X25 itu ada di mana? Ada dalam frekuensi kumulatif itu ada di mana? Dan X26 juga dalam frekuensi kumulatif itu ada di mana? Nah, yang 25 ada di mana nih? Di 35 kan? Nah, 35 itu nilainya berapa? 35 itu untuk nilai berapa? Untuk nilai 7. Kalau 26 di mana? 26 juga ada di 35. Untuk nilai berapa juga? Untuk nilai 7 juga, sama. Sekarang kita masukin lagi ke rumus tadi, ke yang udah kita dapat. Kan tadi tuh yang
setengah sama dengan X25 ditambah X26. Nah, kita udah tahu nih X25 nya berapa, kita masukin, jadi setengah 7 ditambah 7, hasilnya 7 tambah 7, 14 dikali setengah 7, jadi nilainya 7. Jadi kita tahu bahwa mediannya itu adalah 7. Sekarang yang ketiga itu pembahasannya adalah modus. Tapi bukan modus modal bisa ya. Modus di sini maksudnya adalah nilai yang sering muncul. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Untuk mencarinya, kita sajikan dulu ya tabel yang tadi telah kita bahas. Nih, ada tabel ini. Nah, untuk mencarinya, karena modus itu kan dari pengertiannya aja adalah nilai yang sering muncul. Berarti kita mencari frekuensi yang lebih besar, karena frekuensi itu menunjukkan nilai yang sering muncul. Frekuensi itu menunjukkan banyaknya. Nah, jadi kita cari nih, mana nih dari frekuensi ini nilai yang paling besar berapa? 15 ya. Nah, 15 ini, frekuensi 15 ini untuk nilai berapa? Untuk nilai 7. Nah, itu artinya modusnya adalah 7. Selanjutnya adalah jangkauan. Apa sih Kak jangkauan itu? Jangkauan itu sesuai dengan namanya, yaitu jangkauan, mencakup data terbesar dan data terkecil. Jangkauan digunakan untuk menghitung selisih nilai tertinggi dan nilai terkecil dalam kelompok data. Oleh karena itu, rumus untuk mencari jangkauan itu adalah X max atau X maksimal dikurangi X minimal atau X max dikurangi X min. Nah, jadi untuk mencari jangkauan dari tabel soal yang tadi itu adalah X maksimalnya adalah 10 dan X minimalnya adalah 5. Jadi tinggal dikurangi saja, 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Jadi jangkauan dari soal tabel yang tadi adalah 5. Nah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai kuartil. Apa sih kuartil itu? Kuartil atau dilambangkan dengan Q adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang telah disusun ke dalam 4 bagian sama besar. Wah, maksudnya apa ya? Ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Disimak baik-baik ya. Nah, terus rumusnya seperti ini. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh soalnya kita menggunakan tabel yang sebelumnya, yaitu tabel ini. Nah, misalnya kita akan mencari kuartil 1. Rumusnya, tadi kan kita udah tahu ya rumusnya, yaitu Q1 sama dengan X1/4 dikali dalam kurung N ditambah 2 sama dengan X1/4, N-nya tadi berapa? 50 ya. X1/4 dalam kurung 50 ditambah 2. X1/4 50 tambah 2 berapa? 52. X1/4 dalam kurung 52. Nah, X1/4 dikali 52. Nah, 52 dikalikan ke 1/4, jadi X-nya X13. Nah, sekarang kita cari X13 itu untuk nilai berapa? Dalam frekuensi kumulatif X13 itu ada di mana? Nah, ternyata dalam frekuensi kumulatif X13 itu ada di 20. Betul nggak? Nah, si 20 itu untuk nilai 6. Jadi, kuartil satunya adalah 6. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Nah, yang belum paham, kalian boleh nonton ulang videonya dari awal sampai akhir. Tontonlah secara perlahan-lahan, nikmati proses perjuangan mencari ilmu ini. Karena Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.